Shalom, selamat malam, Wan Sang Hao. Haleluya. Meidang woi kan bucing dalu. Meidang woi menfali jeni wan orang di wujud sinji wane chen seni beni chen panon. Kita katakan sekali di dalam bahasa Mandarin. Meidang woi kan bucing dalu. Meidang woi bufali jeni jiwa dan orang lain mewujud Wamesing terserah licin dan panas. Katakan wocen saat ku tak
ini. Haleluya, mari menyembahnya. Oh benar Tuhan. Lord, I will trust in you. Hanya Kau yang kami percaya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat mempunyai kesempatan untuk belajar lagi firman-Mu. Hari ini kami akan belajar bagaimana rancangan pernikahan di dalam Engkau, agar kami benar-benar memiliki pernikahan yang sesuai dengan kehendak Engkau. Hanya Engkau lah yang kami percaya. Oleh karena itu kami percaya juga atas rancangan Engkau mengenai pernikahan, karena rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan yang mendatangkan kemalangan atau kehancuran. Tuhan Yesus, buka hati kami, lunakkan hati kami, dan juga lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkan kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saudara, hari ini topiknya penting banget menurut saya ya. Karena banyak juga gereja belum orang-orang Kristen belum melakukan ini, saudara. Oke. Pendahuluan. Apakah Allah memiliki alasan khusus untuk menciptakan ada laki-laki dan perempuan dengan cara ini? Menurut Alkitab, alasan utama Allah untuk hal ini dan untuk setiap aspek ciptaannya adalah untuk menyatakan sesuatu tentang Kristus putranya. Jadi apapun yang ada di dunia ini, hubungan suami istri lah, hubungan bapak anak lah, hubungan dengan karyawan dengan bos lah, semuanya itu untuk menyatakan tentang Yesus Kristus putranya. Alkitab berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Hal ini khususnya berlaku untuk rancangan Tuhan bagi laki-laki dan perempuan. Rancangan ini dimaksudkan untuk menggambarkan posisi Kristus dalam keberadaan Allah, ya, dan juga dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan Yesus dan gerejanya. Bagaimana pernikahan manusia dapat menggambarkan posisi Kristus dalam keilahian? Nah, saudara, Allah adalah Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan pernikahan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, saudara ingat, kita diciptakan menurut gambar Allah, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus menunjukkan sesuatu tentang hubungan antara Allah Bapa dan Kristus, ya, putranya. Saudara, kita telah belajar Allah Bapa dan Kristus adalah setara. Oleh karena suami dan istri adalah setara. Allah Bapa dan Kristus adalah bersatu selamanya. Oleh karena itu suami dan istri harus bersatu selamanya. Tetapi Bapa yang memimpin, Bapa yang memulai, Kristus yang menolong, Kristus yang menanggapi. Demikian pula suami yang memimpin, istri yang menanggapi. Fungsinya yang berbeda. Oke? Pernikahan dirancang untuk menggambarkan hubungan ini. 1 Korintus 11 ayat 4. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Dan ini tidak boleh diputar balikkan, saudara. 来看今天的介绍的经文。上帝如此创造男人和女人，有什么特殊的原因吗？根据圣经，上帝这样做及创造万物的首要原因，是为了揭示关于他儿子基督的一些事。因为圣经说，在哥罗西书1章16节，尽都是借着他造的，又是为他造的。上帝对男人和女人的设计尤其如此，这种设计旨在阐明基督在上帝本体中的地位，也旨在阐明耶稣与教会之间的关系。
人类的婚姻如何体现基督在神性中的地位呢？上帝是三位一体的神，由圣父、圣子、圣灵组成，而按照上帝的形象创造的人类婚姻，可以解释圣父上帝与圣子基督之间的关系。圣父和基督是平等的，永远合一，但圣父发起，基督回应。婚姻的设计就是为了阐明这种关系。在哥林多前书11章4节，我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头，神是基督的头。阿min. Amin. Nah, saudara jadi ingat ya. Jadi pernikahan yang sehat itu harus menggambarkan kekepalaan dalam rancangan Allah. Sebagaimana Allah Bapa dan Kristus bersatu dan setara, dengan Bapa memimpin, Kristus yang menanggapi, demikian pula hubungan suami istri itu harus mencerminkan Bapa dan Kristus. Jadi dengan demikian suami dan istri harus bersatu dan juga setara dengan suami yang memimpin, istri yang menanggapi. Nah, saudara, ini banyak rusak di dalam fallen world, dalam dunia yang sudah rusak ini. Ada dua distorsi umum dari rancangan pernikahan menurut Alkitab, adalah chauvinisme dan feminisme. Chauvinisme begini, ketika seorang pria chauvinisme memperlakukan istrinya seolah ia lebih rendah dan tidak satu dengannya, ia menggambarkan doktrin palsu bahwa Kristus lebih rendah dari Bapa dan tidak bersatu dengannya sebagai Tuhan. Oke? Ketika pria chauvinisme tidak memimpin sama sekali dan istrinya yang feminis tidak hormat dia sebagai kepala, mereka berdua menggambarkan doktrin palsu bahwa tidak ada perbedaan antara Bapa dan Kristus. Bahwa keduanya dapat diputarbalikkan, dapat dipertukarkan, dan Bapa bukanlah kepala Kristus. Kalau pernikahan seperti itu menggambarkan di dalam hati kita tentang Tuhan adalah seperti itu. Namun, ketika suami dan istri yang alkitabiah memandang diri mereka setara dan satu sama lain, dengan suami memimpin dengan lembut dan istri menolong dan menanggapi dengan sukacita, barusan mereka menggambarkan kebenaran tentang Bapa dan Kristus dalam Tritunggal yang Maha Kudus. 上帝计划中的头衔，健康的婚姻体现了上帝设计中的领导权，正如父神与基督合一，平等，父神引领，基督回应，丈夫和妻子也应合一，平等，丈夫引领，妻子回应。对圣经婚姻设计的两种常见扭曲是沙文主义和女权主义。当一个沙文主义的男人对待妻子如同低人一等，不与他合一时，他就反映了基督低于父神，不与父神合一为一的错误教义。当一个沙文主义的男人完全不领导，而他那女权主义的妻子不响应他的领导之时，他们就反映了圣父和基督之间没有区别。他们可以互换父神不是基督的头的错误教义。然而，当符合圣经的丈夫和妻子是彼此平等合一，丈夫温柔的引领，妻子喜乐的回应，他们就反映了三位一体中关于父神和基督的真理。 Saudara, sekali lagi ini menggambarkan hubungan suami istri, menggambarkan Kristus dan jemaatnya. Persatuan suami istri yang penuh kasih menawarkan sekilas gambaran tentang keberadaan Allah yang menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya. Pernikahan Alkitabiah juga berpusat pada Kristus dengan cara lain. Pernikahan menggambarkan hubungan antara Yesus dan gerejanya.
Alkitab berkata, suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sejak awal, Allah merancang pernikahan untuk menggambarkan hubungan yang kelak akan terwujud antara Kristus dan jemaatnya. Alkitab hanya mengatakan bahwa suamilah yang menjadi kepala. Ya, pria sebagai kepala akan menentukan suasana, arah dalam pernikahan dan rumah tangga, entah ia mau atau tidak. Suasananya bisa baik dan rumah tangganya yang sehat jika ia memimpin dengan baik, atau bisa juga suasananya buruk dan rumah tangganya yang lemah jika ia memimpin dengan buruk atau tidak sama sekali. Bagaimanapun juga saudara, pria itu sudah ditetapkan untuk menentukan suasana. Itu sudah ditetapkan oleh Allah, bukan ditetapkan oleh Mamon. Kadang-kadang pria lagi susah, wanitanya banyak duit, dia pengen kudeta kepemimpinan laki-laki. Nah, itu berarti wanita itu tidak percaya kepada Yesus yang menciptakan rancangan pernikahan itu, tetapi kepada Mamon. Nah, sekalipun seorang pria meninggalkan rumahnya, ya, ia tetap mendominasi rumahnya, tetap memimpin walaupun dengan ketidakhadirannya. 我们来看基督和他的教会，他们爱的结合，让我们得以窥见上帝的本质。他按照自己的形象创造了男人和女人。圣经中的婚姻也以基督为中心，体现了耶稣与教会的关系。圣经说，丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他是教会全体的救主。在以弗所书5章23节，从起初上帝设计婚姻是为了描绘基督与教会之间最终的关系。圣经简单地说，丈夫是头，男人作为头，无论他是否愿意，都要为婚姻和家庭定下基条。如果他领导的不当，家庭的基调可以是积极的、健康的；如果他领导不当或根本不领导，家庭的基调可以是消极的、软弱的。无论如何，定下基调的是男人。即使男人离开了家，在他不在的时候，他仍然是主宰着这个家。 Sekali lagi, gambaran Kristus dan gerejanya. Kepemimpinan pria adalah sebuah fakta, ya, yang sudah dirancang untuk menggambar kepemimpinan Kristus. Ya, jadi kalau misalnya wanita memberontak pengen memimpin, itu sama sekali kayak gereja mau memberontak terhadap Yesus Kristus. Ya, jadi suami akan menyampaikan pesan tentang Kristus entah ia mau atau tidak. Douglas Wilson menulis, setiap pernikahan dimanapun di dunia adalah gambaran Kristus dan gereja. Tetapi karena fallen world, karena dunia ini sudah jatuh, ya, ini adalah topik kita nanti akan banyak lagi tentang fallen world, dan di sini bagaimana cara menyelamatkannya, ya. Karena dosa dan pemberontakan, banyak dari gambaran ini adalah kebohongan yang memfitnah tentang Kristus. Pemberontakan tentang Kristus sebenarnya. Namun seorang suami harus tidak pernah bisa berhenti berbicara tentang Kristus dan gereja. Jika seorang suami taat kepada Allah, ia akan memberitakan kebenaran. Jika ia tidak mengasihi istrinya, ia berbicara tentang kemurtatan dan kebohongan. Tetapi ia selalu berbicara. Jika ia meninggalkan istrinya, ini mengatakan bahwa beginilah cara Kristus akan meninggalkan gereja, mempelai wanitanya. Dan itu akan berbicara sebuah kebohongan tentang Kristus. Jika ia bersikap kasar terhadap istrinya, memukulnya, ia mengatakan bahwa Kristus bersikap kasar tentang gereja, sebuah kebohongan yang lain. Jadi ia mewakili kekepalan Kristus atas gereja. Jadi jika dia tidak dengan penuh kasih membimbing keluarganya, ia tidak hanya menyakiti istrinya, tetapi juga mencemarkan nama baik Tuhan Yesus Kristus yang kekepalanya seharusnya diwakili oleh suami. 基督和他的教会的图画，男性领导是一个事实，只在阐明基督的领导权。因此，
无论是否愿意，每个丈夫都会传达基督的信息。Dallas Wilson 写道，世界上每个地方的每一段婚姻都是基督和教会的写照。由于罪和背面，许多这样的写照都是排放基督的谎言。然而，丈夫却永远不能停止谈论基督和教会。如果他顺服上帝，他就是在说真话；如果他不爱妻子，他就是在说背道和谎言。但他总是在说，如果他抛弃妻子，他就是在说基督就是这样抛弃他的新娘的，只是另一个谎言。如果他虐待妻子，殴打他，他就是在说基督虐待教会，另一个谎言。他代表基督对教会的领导权，所以如果他不以爱心引导他的家庭，他不仅伤害了妻子，也在羞辱主耶稣基督。而丈夫本应当代表基督的领导权。Bagaimana seorang suami bertindak sebagai kepala istrinya untuk menunjukkan kebenaran tentang Kristus gerejanya? Alkitab berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Demikian pula suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Efesus 5 ayat 25-30. Seorang suami yang seperti Kristus mengasihi istrinya, berkorban baginya, menyediakan kebutuhannya, membimbingnya, membangunnya, menghargainya, menikmati kebersamaan dengannya. Ia meneladani pernikahannya dengan pernikahan Kristus dengan jemaat. Nah, saudara, sekarang kebalikan. Para istri pada gilirannya harus meneladani tanggapan jemaat kepada Kristus. Alkitab juga berkata, karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal, saudara. Jadi perilaku seorang istri terhadap suaminya menunjukkan tanggapan jemaat kepada Kristus. Entah dia berontak atau tidak, atau entah dia benar atau salah, saudara. 来看丈夫和妻子，丈夫该如何进到妻子的头，才能彰显基督，就是教会的头的真理。圣经说，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。丈夫也当爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己的。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。因我们是他身上的肢体。在以弗所书5章25-30节是这样说：像基督一样的丈夫爱他的妻子，为他牺牲，供应他，引导他，建立他，珍惜他，并享受与他的陪伴。他以基督以教会的婚姻为榜样，来塑造自己的婚姻。反过来，妻子也要以教会对基督的回应为榜样。圣经说，教会怎么样顺服基督，妻子也要怎么样凡事顺服丈夫。以弗所书5章24节。妻子对丈夫的行为总是体现了教会对基督的回应，无论正确与否。Amin. Nah, sekarang perilaku seorang istri. Jika seorang istri tidak menghormati suaminya dan tidak mengasihinya, jika ia bersikap mandiri dan menentangnya,
Ia menyatakan hal ini sebagai tanggapan gereja atau tanggapan jemaat kepada Kristus, dan dengan demikian sang istri menyerang firman Tuhan. Perilaku seorang istri terhadap suaminya dapat menjadikan firman Tuhan lebih menarik atau malah menjadikannya objek penghinaan. Istri harus mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, giat dalam rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, supaya firman Tuhan jangan dihujat orang. Ketundukan seorang istri kepada kepemimpinan suaminya tidak berarti ia harus tunduk kepada kepemimpinan semua pria. Malahan jika ketika wanita saleh bertumbuh subur dalam pernikahan dengan seorang pria saleh, ia akan menjadi kuat, aktif, dan tidak kenal takut dalam hubungannya dengan orang lain, karena ia mengandalkan kekuatan suaminya. Seorang wanita tidak bisa menjadi lebih kuat atau lebih bahagia dengan memiliki suami yang baik, tidak berbahaya, yang lemah, yang kurang informasi dibandingkan dengannya, dan yang tidak ia hormati. Jadi jika seorang wanita tidak menghormati suaminya, ia tidak bisa menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Jangan jadi penindas. Seorang pengecut yang baik lebih baik daripada seorang penindas yang jahat. Tetapi yang terbaik dari semuanya adalah seorang pria yang dengan berani dan alkitabiah berusaha mewakili Kristus kepada istrinya. 妻子的行为，如果妻子不尊重和爱她的丈夫，如果她多内自主、桀骜不驯，她就将这一切展现为教会对基督的回应，从而攻击了上帝的话语。妻子对待丈夫的行为，竟可以使上帝的话语更具吸引力，也可以使其成为被蔑视的对象。妻子应当爱丈夫儿女，谨守贞洁，殷勤料理家务，恩待人，顺服自己的丈夫，免得上帝的道理被毁谤。在提多书2章4到5节，妻子顺服丈夫的领导，并不意味着她必须顺服所有男人的领导。事实上，当因为敬虔的女人在与一位敬虔的男人的婚姻中茁壮成长时，她会在与他人的关系中坚强、积极、无所畏惧，并依靠丈夫的力量。因为善良太软弱无知、不尊重丈夫的丈夫，并不会让他变得更强大和更幸福。一个好的懦夫比一个坏的恶霸还要好，但最好的是一个勇敢地按照圣经的方式，试图在妻子面前代表基督的男人。 Nah, bagaimana seorang istri menjadi semakin kuat, yaitu sewaktu suaminya menjadi semakin kuat. Bukan dia sendiri yang kuat, ya. Semakin kuat pria itu di dalam Kristus, semakin kuat pula istrinya. Dan semakin kuat pula istrinya, ia semakin akan menolong pria itu dan membuat suaminya lebih kuat lagi. Bahkan ketika Allah menetapkan pernikahan yang asli, ia telah memberikan gambaran tentang Kristus dan gerejanya. Mempelai perempuan Adam diambil dari sisinya, dari rusuknya, dan menjadi daging dari dagingnya. Dalam arti tertentu, mempelai perempuan Kristus, yaitu gereja, menerima keberadaan dari rusuk Yesus yang ditikam di kayu salib bagi umatnya, dan gereja adalah daging dari dagingnya. Adam mendapatkan mempelai perempuan dengan ditidurkan dan dibangkitkan kembali. Kristus mendapatkan mempelai perempuannya dengan memasuki tidur kematian dan bangkit kembali juga, saudara. Ada kesatuan dan konsistensi yang indah di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, dari awal hingga akhir. Janganlah, saudara, kita melanggar rancangan kesatuan ini dan memisahkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah.
Ya saudara, jika Anda ingin pernikahan yang itu, ikutin rancangan Tuhan, itu udah paling benar. Ya, hal ini terjadi ketika seorang memutuskan pernikahan, tetapi juga terjadi ketika kita memisahkan realitas-realitas yang seharusnya menjadi satu. Jika kita memperlakukan ciptaan menjadi suatu gagasan, Tritunggal sebagai gagasan yang sepenuhnya terpisah, keselamatan gereja melalui Kristus sebagai gagasan yang terpisah lainnya. 我们来看，丈夫如果越强大，妻子也越强大。男人在基督里越坚强，他的妻子就越坚强。妻子越坚强，就越能帮助男人，使他更加坚强。即使在上帝设立最初的婚姻时，他也预示了基督和他的教会。亚当的新娘取自他的肋骨，成为他肉身的化身。从某种意义上说，基督的新娘就是教会，是从耶稣的肋骨而生。耶稣为他的子民在十字架上被刺穿，而教会是他肉身的化身。亚当因沉睡和复活而得到了他的新娘，基督因进入死亡之眠和复活而得到了他的新娘，就是教会。圣经自始至终都具有美好的统一性和一致性，我们切勿破坏这种统一性，将上帝所结合的割裂开来。当有人破坏婚姻时，就会发生这种情况。但当我们将本应合一的现实割裂开来时，也会发现这种情况。如果我们将创造视为一个概念，将三位一体视为一个完全独立的概念，将教会通过基督获得救赎视为另一个独立的概念。 Jika hubungan laki-laki dan perempuan hanya sebagai satu gagasan lain yang sepenuhnya terpisah dari yang lain, saudara, kita sedang memisahkan apa yang telah dipersatukan Allah. Sebuah kebenaran, semua realitas dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah manusia menceraikannya. Saudara, dengan kita telah belajar tentang pola hubungan pernikahan di dalam Kristus yang kita menggambarkan sesuatu di dalam Allah, bagaimana seharusnya Anda menanggapi semua ini? Percayalah pada Alkitab. Jadikan pernikahan yang asli sebagai pola Anda tentang apa itu pernikahan dan apa yang bukan pernikahan. Jika kita masih dengan gengsinya tidak mau mengikuti ini, saudara, bertobatlah dari segala dosa yang melanggar pola ini. Mohon pengampunan dan kuasa Tuhan untuk berubah. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai pribadi kedua Tritunggal dan sebagai juru selamat serta kepala gerejanya, dan jadikanlah pernikahan Anda gambaran dari hal ini. Tuhan Yesus memberkati. 我们来看这个的结束，而将男女关系视为一个完全独立的概念，就是将上帝所配合的分开，一切真理、一切现实。 都在基督里合而为一，所以上帝配合的人不能分开。你应该如何回应这一切？相信圣经，让最初的婚姻成为你判断婚姻的模式，悔改所有违反这一模式的罪，祈求上帝宽恕和改变的力量。相信 主耶稣是三位一体中的第二位格，是救主和他教会的元首，让你的婚姻成为这样的典范。上帝祝福。亲爱的父神上帝，我们满心感谢赞美你的恩典。今天你借着你的仆人张牧师，可以跟我们讲解这个婚姻的重要性。主啊，就是好像 基督是我们教会的头，主，我们就是你的新娘，
主，我们感谢你，赞美你。主啊，你爱我们，爱我们到底。你祝福每一个弟兄姐妹都可以有美好的家庭，让大家都可以知道应该怎样来对待丈夫以及妻子。主啊，谢谢你让丈夫也可以遵守主你的旨意，做在家庭中的头。主啊，让妻子也能够成为一个帮助者。主，谢谢你在这个晚上，求你祝福每一个参加的弟兄姐妹，祝福他们，让他们也可以有好的睡眠。主啊，祝福他们前面的道路，他们的家庭婚姻，他们的妻子丈夫儿女。主啊，以及他们的事业，他们的侍奉，求主你祝福。特别我们将张牧师交托在你的手中，你继续使用他，成为你的出口，成为我们众人的祝福。谢谢你，我们奉主耶稣基督的名求，阿们。 Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita semua, jemaatnya, dan tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan mempelai laki-laki kita, Yesus Kristus, untuk kedua kalinya. Dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kita dari sekarang sampai Dia datang kedua kalinya. Amin.